Halo, selamat malam teman-teman bisnispreneur semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Dan gimana nih bisnisnya? Semoga semuanya sehat selalu ya dan bisnisnya berjalan dengan lancar. Oke, malam hari ini kita bakalan ada sesi live bareng sama Pak Iskandar. Beliau adalah salah satu panel expert di Business ID. Nah, teman-teman bisa banget menyiapkan pertanyaan ya nanti yang dipertanyakan sama Pak Iskandar. Oke? Oke, sebelum mulai, mungkin teman-teman bisa banget tulis di kolom komen nama dan domisilinya ya. Nama dan domisili. Kalau teman-teman punya bisnis juga bisa nih di-sharing. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Yuk tulis di kolom komen nama dan domisili, oke? Oke, bagi teman-teman yang belum tahu Business ID itu apa, Business ID adalah suatu platform untuk teman-teman bisa belajar bisnis dengan para expertnya secara langsung. Oke, kita udah mau ready, teman-teman bisa tulis ya di kolom komen nama dan domisili. Sekarang aku mau invite Pak Iskandar. Halo, selamat malam Pak Iskandar. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Salwa dan teman-teman sekalian. Kedengeran Mohon Kak suara saya? Mohon maaf Pak, suaranya kecil. Oh Nggak gitu ya, ya. saya ganti aja nggak usah pakai Bluetooth. Halo, kedengeran suara saya? Ya, ini bagus. Halo? Halo, selamat malam Pak Iskandar. Gimana kabarnya nih? Ya, selamat malam. Gimana Pak kabarnya? Kedengaran? Ya, kedengeran. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi Ya, di rumah kedengeran. Pak? Iya, kedengeran. Kedengeran Pak. Agak ini ya, agak jauh ya. Iya, iya. Nih udah ada yang join, ada yang dari Tasik, ada yang dari Padang, ada dari Samarinda. Teman-teman udah pada nungguin ya Pak. Ya, ya, terima kasih. Jadi Senang nih teman bisa. Gimana? Mau silakan. ya, jadi teman-teman ini adalah Pak Iskandar, salah satu panel expert kita di Business ID. Ini pertama kali live ya Pak, bareng Pak Iskandar. Iya, perdana ini. Ya, perkenalkan dulu Bapak, namanya siapa, terus expert di bidang apa, terus sama Business ID ini gimana kegiatannya? Boleh diceritain dulu nih Pak. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nama saya Iskandar Zulkarnain. Saya salah satu panel expert di Business ID yang spesialisasinya di bidang keuangan atau mungkin lebih ke financial management. Hmm. Nah, selain dari financial expert, saya juga menjadi CFO di Business ID. Dan saya memiliki pengalaman kurang lebih 30 tahun lah Mbak Salwa di Oh, bidang keuangan dan general management. Lumayan lama oh, ya. oh Pak, belum segitu. Dari sebelum itu ya. Iya, ya Iya. sekarang-sekarang ini saya selain membantu di ini juga bisa ini juga terutama membantu teman-teman yang ada di UMKM yang kadang-kadang juga butuh konsultasi maupun apa namanya pencarian pendanaan, kemudian juga misalnya eh, namanya juga diskusi mengenai valuation begitu. Sempat misalnya beberapa kali ketemu dengan para venture capital maupun private equity fund gitu. Ya mungkin ada apa namanya ada eh,
pengalaman yang mungkin bisa saya sharing kepada teman-teman semua yang mudah-mudahan ada gunanya. Kira-kira gitu. Pasti bermanfaat. Mantap ya nih teman-teman nih. Kalau punya bisnis, terus pengen konsultasi tentang finance, bisa banget nih ke Pak Iskandar. Oke, lanjut ke, Boleh. ke topik ke topik malam ini adalah valuation versus apa tadi? Versus finance konvensional, ya Pak? Iya, judulnya agak sedikit dibuat bombastis betulnya. Kak, ini teman-teman bisnis ID ini kalau kalau viewers kita ini orangnya santai, jadi nanti kalau ada yang nggak ngerti mereka pasti langsung tanyain gitu. Iya, silakan, silakan. Oke, Jadi, teman mulai Anda memulai nih. iya. Jadi, kalau mungkin teman-teman pernah mendengar ya bahwa kenapa di suatu bisnis tertentu yang sudah memiliki cabang maupun toko beberapa lokasi di beberapa lokasi, misalnya toko makanan gitu ya, dibandingkan dengan yang ada perusahaan startup yang belum punya apa-apa, valuasinya kok lebih tinggi di perusahaan startup gitu. Mungkin Oh, ada yang apa namanya pernah membaca seperti itu gitu loh. Jadi eh, agak sedikit kontroversial gitu. Ada perusahaan sudah running, sudah berjalan dengan baik, punya cabang, punya produk, tapi penilaiannya atau valuasinya tidak setinggi perusahaan yang baru memulai. oh, jadi loncat ya Pak? Ya, ada yang anu ya, apa namanya, metodologi yang dipakai itu berbeda gitu. Hmm. Sudah berjalan hingga 3 tahun gitu ya, tapi belum tahu valuasinya berapa gede, walaupun sudah ada laporan keuangan, ada neraca maupun ada laporan rugi laba, tapi nggak tahu berapa sih valuasi kita. Itu bisa nanti belajar membuat bisnis plan. Waktu itu seperti waktu kita di Bali kemarin itu kan belajar membuat bisnis plan, kemudian membuat uh, bisnis plan biasanya itu 5 tahun, Mbak Salva. Misalnya tahun ini kita punya laporan keuangan kan, kemudian setelah ada bisnis plan, dari bisnis plan itu akan diturunkan menjadi laporan keuangan. Nanti kita buat forecasting untuk terutama laporan rugi laba. Jadi kita nanti tahun kedua mau bikin berapa, misalnya kayak tadi itu berapa toko, ketiga berapa toko, berapa produk yang kita launch, sehingga kita bisa dapat berapa rupiah gitu ya pada waktu misalnya tahun kelima. Nah, dari situ kita juga berhitung mengenai berapa biaya-biaya yang akan keluar, baik biaya produksi maupun biaya operasional, sehingga kita bisa memperoleh misalnya keuntungan bersih berapa begitu. Nah, dari situ teman-teman tuh nanti akan membuat cash flow forecast, sehingga dari keuntungan bersih itu kita bisa mengetahui berapa kira-kira free cash atau cash bebas yang kita bisa peroleh, gitulah. Ya, Hmm. jadi kalau kita bisa memperoleh dari sana, kita akan bisa membuat metode pendekatannya namanya itu discounted cash flow gitu. Di diskonto, Hmm. jadi cash flow-nya itu setelah kita forecastkan 5 tahun, sesuai dengan bisnis plan, kemudian kita tarik mundur. Kira-kira tuh yang namanya diskonto itu. Nah, dari situ kita bisa tahu berapa nilainya gitu. Nah, teman-teman gunanya buat apa ya? Kalau ada investor mau masuk atau misalnya ada teman-teman yang ikut mau join, itu bisa berhitung dengan pendekatan seperti itu. Nah, memang modelnya itu adalah model eksak, tetapi tetap harus diingat bahwa yang namanya valuasi itu tidak benar-benar murni eksak, ya. Ada yang non eksaknya, ada tawar menawarnya gitu. Karena yang namanya forecasting kan siapa yang tahu itu akan benar-benar terjadi, kita kan nggak tahu ya. Kalau benar, kalau nggak, ada risiko kan di situ. Nah, dari Pasti. sini biasanya nanti ada semacam apa namanya, negosiasi gitu, kayak kita beli rumah lah gitu. Ya, betul betul. Harga pasarnya misalnya 100 juta rumah itu, ya udah nggak ada lagi kali ya, 1 miliar misalnya.
Tas tawar-tawar-tawar, ya mungkin bisa turun gitu. Kecenderungan investor, dia biasanya akan apa namanya, menawar dengan lebih rendah gitu ya. Nah kalau kita sebagai yang pemilik bisnis berusaha meninggikan gitu, wajar gitu. Nanti ketemu di mana, nah disitulah yang akan menjadi titik evaluasi kita gitu. Jadi harus pinter-pinter di dalam membuat apa namanya, forecastingnya gitu, sehingga seolah-olah benar-benar real gitu. Di situ nanti adu argumennya di situ. Nah kalau gimana? Enggak, Pak, enggak. Nah, nah apabila teman-teman misalnya eh, lihat tadi kan bisa membandingkan nanti gini. Tapi nanti kalau misalnya kita mau melihat valuasi dari perusahaan yang startup, metode yang dipakai tidak sama seperti itu gitu loh, akan berbeda gitu. Karena selain tadi ada metode discounted cash flow (DCF) tadi, metode yang berikutnya ada juga yang namanya metode perbandingan. Uh, Dulu waktu saya misalnya bekerja di salah satu perusahaan itu juga membandingkannya juga sederhana. Misalnya perusahaan dia itu adalah perusahaan roti ya. Nah, kita lihat itu price to earning ratio di perusahaan sejenis, misalnya roti di Bursa Efek Indonesia, anggap aja misalnya 11 kali atau 15 kali. Nah, keuntungan kita misalnya tahun ini kurang lebih tahun 2021 ya, misalnya dianggap aja 1 miliar. Jadi valuasi kita ya tinggal dikalikan 15 miliar itu plus minusnya segitu. Jadi menggunakan pendekatan apa namanya, perbandingan tadi. Nah, kalau di perusahaan startup memang agak berbeda gitu loh Mbak Salwa. Di startup itu ada valuasi yang untuk perusahaan yang belum menghasilkan, istilahnya itu pre-revenue, jadi belum menghasilkan dan sudah menghasilkan begitu. Istilahnya Hmm. itu pre-seed dan seed gitu. Jadi mungkin makanya tadi kan agak sulitnya kan begini. Itu ada perusahaan yang masih berbentuk prototipe barangkali ya, harganya kok sudah tinggi, kok Oh, valuasinya tinggi gitu. Dihitung dari situ. Jadi meskipun perusahaan itu belum memperoleh penjualan, tetapi dia bisa diukur gitu. Misalnya tadi dengan pendekatan prototipenya itu. Karena pendekatan yang dilakukan di perusahaan startup yang masih belum menghasilkan itu, setahu saya itu paling tidak ada sekitar 4 gitu ya Mbak. Ada menggunakan pendekatan Bergus Method, ada scorecard, kemudian ada venture capital, satu lagi itu summation of risk factor gitu. Nah, memang masing-masing punya ini ya, keunggulan dan ada kemudahan di sana. Tapi saya paling suka itu menggunakan yang scorecard itu. Kalau scorecard itu pendekatannya dia misalnya adalah paling tinggi itu setahu saya adalah tim. Kemudian adalah kesempatan. Paling tinggi tim itu dihargai ya, misalnya kalau scorecard itu suatu perusahaan 100%, 30% itu nilai untuk si timnya. Semakin kuat timnya, semakin bagus. Nah, kalau misalnya kesempatan itu dihargai 25%, kemudian ada lagi um, tingkat persaingan itu dihargai 15%, kemudian turun pas market gitu. Nah, dari situ kita nanti misalnya dapat nilai kurang lebih anggap aja 100% ya. Nah, di startup itu pendekatan yang dilakukan dengan metode scorecard itu maksimum untuk perusahaan yang belum menghasilkan itu dihargai sekitar 5 juta dolar. oh. Maksimumnya gitu. 5 juta dolar. Jadi tergantung tergantung bisnis maupun bagus tidaknya tadi itu gitu loh. Tapi Hmm. di sana misalnya tadi dihitung kita mesah 100%, berarti kalau nilainya 5 juta dolar dan 3 kalikan dengan kurs kita, misalnya kurs kita 14.000 rupiah lah gampangnya, kita udah dapat 70 miliar itu nilainya. Kalau kita mentok di situ ya.
Kadang juga sampai tapi mungkin lebih rendah dari situ. Kecuali kalau kita memiliki prototipe bisnis yang bagus. Nah, kalau untuk perusahaan yang sudah mulai uh, apa namanya menghasilkan itu nanti ada menggunakan pendekatannya itu adalah uh, menggunakan kalau kita ada series A, series B, series C. Series A itu biasanya istilahnya di dalam bisnis startup itu adalah product market fit gitu. Jadi produk yang kita tawarkan itu sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, itu biasanya lebih tinggi lagi nilainya nanti itu. Itu bisa 10 sampai mungkin lebih dari 20 juta dolar gitu. Jadi kalau misalnya pernah melihat kayak seperti e-commerce apa ya, baju-baju muslim apa-apa itu kan nilainya gede-gede itu. Kalau Mm-mm. Halodoc itu nilainya juga sudah ratusan miliar. Padahal dia belum untung. Padahal belum. Belum untung. Jadi kan kebayangkan tadi Mm-mm. kita kalau kondisinya tinggian yang startup. Karena apa? Dia dianggap kalau misalnya produknya itu misalnya nanti dijual kemudian diselesai dengan market, dia bisa akan menguasai pasar gitu. Dan metode penilaiannya, kalau kita lihat misalnya istilahnya dapat traksi gitu loh Mbak, traction gitu. Jadi kalau dia jualannya misalnya uh, anggap aja 10 miliar ya, nilai dia paling tidak ya 10 miliar itu. Atau bahkan kayak seperti jualannya seperti Bukalapak ya, mungkin pernah dengar yang pada waktu itu go public. Bukalapak itu jualannya kalau nggak salah hanya setahun ya, bukan hanya perkiraan 3 bulan di tahun 2021 itu sekitar 400-an miliar, 420-an lah kalau nggak salah ingat itu ya. Nah, kalau di setahun kan kurang lebih sekitar 1,6 gitu. Nah, dari sini ya, Ya, ya. ya apa sih yang pembelajaran kita bisa tarik gitu ya? Misalnya kalau untuk perusahaan seperti kita gitu, kita pendekatannya bagaimana gitu. Nah, kalau 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 saya misalnya menggunakan pendekatan financial accounting yang konvensional, nah kita begitu kita misalnya dapat jualan, kemudian masalah keuntungan, keuntungan itu akan diinvestasikan ke perusahaan kembali untuk membeli misalnya aset-aset yang produktif. Nah, aset-aset produktif ini akan meningkatkan penjualan kita. Sehingga keuntungan kita itu akan semakin besar, cash-nya akan semakin banyak, valuasi akan lebih banyak, ya kan? Logiknya seperti itu. Tapi kalau kita bicara startup seperti ya tadi itu misalnya Bukalapak gitu ya, mereka nggak terlalu peduli dengan bottom line. Yang penting jualannya semakin tinggi. Jadi misalnya ada jualan, dia investasi di mana? Di biaya promo. Makanya ada yang istilahnya bakar duit sebetulnya walaupun tidak terlalu tepat ya. Karena dengan adanya promosi ya, adanya promosi itu akan meningkatkan penjualan gitu loh. Di satu sisi kita akan memang akan rugi, tapi valuasi kita naik Hmm. ya. Jadi apa namanya mungkin agak terlalu teknis ya. Valuasi atau penilaian terhadap perusahaan kita, nilai perusahaan kita semakin tinggi begitu. Jadi yang dilihat. Semakin banyak jualannya, semakin tinggi uh, valuasinya. Jadi kita itu misalnya kalau mau meningkatkan penjualan, ya kita harus banyak-banyak promo.
Duitnya dari mana? Dari investor yang berdasarkan tadi itu. Bukan keuntungan gitu loh. Ya, jadi Jadi nggak melulu ya Pak. iya, jadi apa namanya ya? Jadi em, tidak bisa dibandingkan menurut saya itu. Bukan apple to apple. Nah, kaitan dengan teman-teman yang punya bisnis seperti ini, nah silakan pilih mana yang akan diambil gitu. Ada juga beberapa teman yang saya tahu mencoba pendekatan seperti startup, karena kan penilaiannya kan yang dikejar kan ke sana. Yang penting valuasinya tinggi, gede gitu. Sedangkan ada juga yang nggak mau nih, ada teman-teman yang udahlah kita konvensional aja. Kita pokoknya ada untung, spendnya sesuai dengan keuntungan, habis itu ya kita berusaha pelan-pelan berbisnis gitu loh. Nah, mana yang dipilih? Teman-teman silahkan silahkan ini sendiri, apa pikirkan sendiri. Tetapi yang saya ingin kasih catatan, startup itu juga sangat berisiko ya, sangat-sangat apa namanya berisiko karena apa? Kalau kita misalnya gagal mencapai target yang disepakati dengan para investor, itu akan sangat sulit untuk melanjutkan usahanya, gitu. Makanya teman-teman itu misalnya, ayo jualan lebih bagus, ayo kita harus lebih efisien, itu mereka itu pada stres gitu, karena pressure-nya luar biasa di situ. Betul betul. Nah, kurang lebih apa namanya pengantarnya seperti itu. Barangkali kalau ada yang apa namanya tanyakan bagaimana teman-teman apa yang mau dicoba didiskusikan, silahkan. Nanti mungkin kita coba untuk ini bicarakan lagi. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Iskandar atas penjelasannya. Jadi kesimpulan tadi yang Salwa dengarkan, jadi nggak melulu soal keuntungan ya Pak. Jadi kalau Iya, teman-teman betul. punya usaha, terus punya investor, nah uang investor itu jangan hanya untuk produk ya Pak, tapi untuk berbagai macam seperti iklan, promo, dan lain-lain. Iya, Oke. betul. Ya, kalau kita lihat misalnya kenapa GoFood, terus apa lagi ya, GrabFood, penilaiannya tinggi. Mereka kan ngasih promo ke kita, ya kita senang-senang aja kan. Beli makanan dapat diskon sekian. Dia dapatnya apa coba? Valuasi. Oh Kita iya dapat apa betul. untung dari diskon. Kayak kita Dari situ dia semakin tinggi. belanja makanan diskon 30% pakai GrabFood. Oh, jadi Iya. Dan bahayanya gini kan, Mbak. Itu saya mohon maaf itu ya kalau bahasanya itu kayak diskon-diskon itu seperti buat kita tuh ya semacam candu. Kalau kita biasa menggunakan diskon, nggak peduli produknya seperti apa, itu kalau dia berhenti nggak ngikutin diskon yang dibuat oleh para e-commerce itu, dia biasanya tidak begitu laku, produknya akan turun jualannya itu. iya, iya, betul. Itu yang jadi masalah itu. Jadi kayak nunggang macan ya turun dimakan macan, masih di situ juga serba salah kan. Karena udah ngerusak pasar juga itu. Jadi kayak gitu tuh. Karena Siap. kita kan langsung dibandingin gitu. Nah, yang e-commerce kalau ngikutin kayak gitu ya dia bakar bakar duit dalam tanda kutip ya, tapi dengan catatan ya valuasinya yang terus gitu. Iya, Semakin tinggi jualannya, semakin tinggi apa namanya valuasinya. Pendekatannya itu menggunakan pendekatan istilahnya itu gross merchandising value gitu loh, GMV. Begitu. iya siap. Terima kasih Pak. Ini udah mulai masuk pertanyaan. Saya bacain ya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Iskandar. Ini ada pertanyaan dari Kak Hari Pasopati. Hari, izin Wah, bertanya, namanya bagus. izin bertanya, berapa Iya. persen budget untuk komunikasi dan kapan waktu yang tepat hire pro? Gitu. Oh, em, komunikasi itu terutama untuk produk komunikasi company ini untuk company atau untuk apa ya nih? Mungkin harusnya lebih jelas lagi gitu. Di perusahaan-perusahaan yang sudah go public pun juga ada yang
menjadi apa namanya semacam juri bicara perusahaan sih gitu ya, setahu saya itu. Ada yang biasanya mereka itu istilahnya itu corporate secretary gitu loh Mbak. Mereka ada seperti itu yang sudah korporasi ya. Nah, mengenai budgetnya, saya kurang begitu ini ya, bisa merekomendasikan berapa persen dari total penjualan gitu. Karena memang bergantung kebutuhan masing-masing perusahaan gitu ya. Mungkin yang paling paling tepat itu gini, budget komunikasi itu kan adalah salah satu biaya operasional. Nah, di biaya operasional itu target kita misalnya 10% atau 15%. Nah, di situ ya kita coba untuk tentukan gitu. Misalnya 15% dari penjualan. Nah, kalau misalnya kita sudah dipotong oleh biaya gaji dan apa namanya remunerasi ya, gaji dan bonus dan sebagainya. Kemudian Mohon maaf Pak, terputus suaranya tidak terdengar. ya memang kalau menurut pemahaman saya, biaya untuk komunikasi itu sangat bergantung kepada jenis dan size dari perusahaannya. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang misalnya udah go public, mereka kan punya semacam, malah punya semacam divisi, corporate secretary gitu loh, Mbak. Nah, itu memang dibudgetkan sesuai di bagian biaya operasional. Memang di sana itu nanti ada biaya untuk misalnya ada biaya gaji, biaya INP lah, nilainya, besarannya biasanya prosentasenya di bawah dari itu gitu loh. Nah, memang itu pun juga tergantung kepada jenis dari apa namanya perusahaannya juga. Kalau perusahaannya itu misalnya lebih banyak komunikasi dengan para pemerintahan, makanya tadi saya tanya kan jenisnya seperti apa. Komunikasi dengan pemerintahan ya mungkin akan lebih banyak nego dan juga untuk komunikasi secara langsung dengan para pemangku kepentingan. Kalau sifatnya untuk komunikasi yang dengan customer, nah itu kan beda lagi itu. Biasanya kan produk knowledge maupun service ini kan disampaikan. Itu biasanya di bagian advertising sama promosi. Nah, ini memang bergantung kepada eh, perusahaannya juga ya. Kayak perusahaan Coca-Cola dulu itu setahu saya sama Unilever juga bisa sangat besar ya NP-nya. Bisa sampai 10% itu dari dari net sales-nya itu. Karena mereka kan memang ini ya invest di situ gitu. Begitu juga kayak Unilever gitu. Besar, mereka besar. Bisa dicek di sana mungkin sebagai pembandingnya. Nah, kalau untuk saat kapan hire pro, mungkin yang dimaksud itu adalah para profesional gitu ya, yang membantu perusahaan. Hmm. Um, ini juga agak ini ya, agak apa namanya, agak abu-abu gitu loh Mas Alwa. Jadi memang tidak Ya. ada patokan, tidak ada patokan secara eksak gitu. Harus kalau kondisi kayak begini bisa harus bantu dengan dibantu dengan apa namanya para profesional. Ada yang baru omsetnya itu mungkin baru kecil dan belum banyak. Ada yang berani bayar, ada yang berani hire profesional dengan misalnya ya ada yang omset baru 1 miliar kalau nggak salah itu, tapi nggak berani bayar, baru berani apa namanya berani bayar profesional juga ada Mbak di situ Oh, gitu. Ada juga yang omsetnya sudah agak gede, misalnya di atas itu ya mungkin 3-4 kali lipat, nggak hire juga ada, masih dia tangani sendiri karena dia merasa mampu. ya, betul. Nah, Jadi yang saya pahami mungkin begini, bergantung kepada kebutuhan kita. Biasanya kalau kita tuh misalnya ingin memperbesar bisnis dengan cepat dan ingin memperoleh transfer apa ya ilmu maupun pengalaman dari para profesional yang misalnya memiliki pengalaman di korporasi dan ingin
menjadikan UMK menjadi korporasi, ya sebaiknya kalau dia sudah cukup mampu, mungkin ya saran saya untuk segera hire saja gitu. Karena dari awal kalau kita udah benar struktur perusahaannya, kemudian organisasi dibenahin untuk sesuai dengan bisnis, juga misalnya sudah memiliki laporan keuangan, ada misalnya bisnis plan segala macam sudah terbiasa. Kalau dia misalnya nanti mau scale up, istilahnya Pak ini ya, meningkatkan meningkatkan nilai perusahaan, itu lebih mudah lagi gitu. Jadi ya mungkin harus harus bisa juga negosiasi ya, pinter-pinter untuk minta tolong kepada para ini profesional ya. Kira-kira asal mereka mungkin menjadi business advisory lah atau apa supaya mungkin mengurangi biaya profesionalnya itu gitu. Tapi tetap si profesionalnya akan melakukan kajian, kemudian juga membantu untuk perusahaan tersebut mencapai targetnya. Oke. Eh sudah. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Pasopati, Mas Hari Pasopati. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Ada pertanyaan yang kedua nih. Ya, Pertanyaannya dari Citra Dia Diamond 09. Kak Citra. oke. Assalamualaikum, selamat malam Pak. Pembagian presentasi keuntungan dengan investor dengan kita, idealnya berapa Pak presentasinya? Oh, jadi maksudnya pembagian presentasi keuntungan dengan investor dan dengan si owner, idealnya berapa Pak dengan perusahaan gitu misalnya. Iya, iya. Baik. Eh, kalau untuk pembagian keuntungan ya, ini tergantung juga negosiasi kita. Dan juga seberapa besar peran dari investor tersebut. Kalau investornya sifatnya pasif, setahu misalnya tidak ikutan di manajemen, dia hanya sekedar setor uang, di mana dia tidak ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Menurut saya ya kita bandingkannya dengan di misalnya SBI sekarang atau apa ya apa namanya bond pemerintah bond itu apa sih obligasi pemerintah gitu yang FR gitu. Kalau kita misalnya sekarang obligasi di 7-8%, kita beri misalnya 7-8% per tahun. Kalau kita beri double digit misalnya sekitar 15 sampai 20 itu udah sangat bagus sekali itu 15% itu. Kalau dia ini ya. Nah, yang memang agak susah kalau kita misalnya karena gini ya, kita kan bandingkan dengan gini. Kalau misalnya SBI itu sorry SBI. Kalau obligasi itu kan tidak ada risiko, Mbak. Obligasi itu kan kita pasti akan dibayar pemerintah, ya. Bunganya juga, maaf, imbal hasilnya juga menarik, misalnya 7%. Emang kecil sih, tetapi dibandingin deposito masih lebih tinggi. Deposito kan paling sekarang mungkin 3-4% setahun gitu loh. Ini kan lebih tinggi. Cuma jangka waktu panjang. Nah, bisnis kita itu kan berisiko. Kemungkinan berhasil juga ada, kemungkinan gagal juga ada juga gitu. Ya, nah di sini kita kan juga bisa memberikan, kenapa tadi saya bilang makanya tergantung negosiasi, seberapa bagus bisnis kita, kemudian seberapa eh, apa jauh dia ikut di dalam manajemen kita. Kalau dia tertarik kepada bisnis kita, kemudian juga sudah memiliki track record yang teruji gitu ya, sudah lama, itu biasanya kita juga tidak usah terlalu tinggi ngasihnya. Misalnya kita udah pernah berbisnis selama anggap aja 3-4 tahun dan selama ini problemnya walaupun semua ngadepin COVID dan sebagainya masih bisa survive bahkan untung. Orang kan bisa bisa melihat, bisa menilai kan, wah bagus ini manajemennya. Saya dikasih misalnya 12% udah bagus ini. Kayak gitu. Boleh dibilang risikonya sangat kecil gitu loh. Kalau Jadi di perusahaan itu. benar-benar apa risknya sedikit ya Pak?
Iya, banyak faktor tadi. Jadi kalau misalnya kita yakin bisnis ini kan bisa, kita kan gini Mbak, kita bisa kita bisa menjual dengan nilai tinggi suatu bisnis kita apabila misalnya memang secara record kita bisa membuktikan selama ini nggak ada masalah. Ya, jadi misalnya tadi itu dalam menghadapi pandemi kita nggak ada masalah berarti kok fine-fine aja gitu. Malah kita bisa tumbuh dengan baik gitu, dapat untung lagi gitu. Jadi kalau misalnya nggak pandemi akan lebih bagus lagi gitu. Nah kalau kalau lihat dari prospeknya ya biasanya kan investor tuh melihat ke prospeknya, kemudian dilihat juga dari manajemennya. Nah kalau dari prospek kemudian juga dari manajemen risiko juga relatif rendah, rasanya kita tidak perlu ngasih sampai di atas 20 atau berapa per tahun itu. Itu menurut saya udah terlalu mahal gitu. Ya. Nah, kecuali kalau dia juga ikutan di dalam bisnis gitu ya, misalnya menjadi tim manajemen komisaris gitu loh. Di sana ikut juga gitu loh. Nah, di situ mungkin pembagiannya bisa bisa nanti akan berbeda gitu. Mungkin lebih tinggi. Sebaiknya lebih tinggi karena dia juga ikut terlibat di sana gitu. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa Baik-baik. membantu. Yang Salwa tangkap tadi untuk berapa persennya itu tergantung sama perusahaannya ya dan si investornya. Jadi lihat dulu nih investornya apakah banyak andil di perusahaan tersebut atau cuma nungguin profitnya aja nih ya nggak Pak? Iya, Jadi betul. Tentu akan yang nunggu profit pasti lebih rendah dibanding dengan ikut dalam perusahaan. Dan nah, kalau perusahaan lihat prospek dan manajemen, Mbak. Jadi tetap kunci dari satu perusahaan itu adalah kedepannya itu seperti apa. Tim manajemennya bagus enggak gitu. Terus kemudian tingkat persaingannya. Nah, kalau kemudian kita dibanding dengan track recordnya juga sudah terbukti, biasanya ya investor itu mau banyak yang masuk dan tidak perlu dengan apa namanya harga yang mahal gitu loh. Gitu. Walaupun tetap kita harus sadari tuh agak agak susah kalau mungkin malah agak agak sulit ya, mungkin malah sulit sekali kalau misalnya kita berikan return gitu ya, hasil yang imbal hasil yang mungkin sama dengan pemerintah. Itu kayaknya nggak akan mustahil gitu loh. Yang obligasi tadi. Kemungkinan kita kan harus membandingkan. Kalau pemerintah kan tidak mungkin bangkrut dan hasilnya kan juga pasti rutin setiap tahun seperti itu. Jadi pasti lebih tinggi gitu. jadi istilahnya muter ya Pak duitnya. Ya eh, apa namanya ya bukan muter Mbak ya. Barangkali gini, kita itu harus menyadari bahwa return yang apa hasil yang kita imbal hasil yang kita berikan itu tidak atau sulit sekali bisa menyamain pemerintah gitu. Karena Yes. pemerintah kan sudah pasti tidak bangkrut, risikonya kecil gitu. Jadi Hmm, kalau tadi saya summary-kan bahwa investor melihat suatu perusahaan pasti melihat dulu risiko, kemudian melihat prospek ke depannya, ya kan? Terus melihat track record selama ini seperti apa. Kemudian lihat juga tim manajemennya. Kalau tim manajemennya bagus selama terbukti dengan kemampuan mengelola perusahaan, pasti banyak yang mau masuk itu dengan harga yang relatif tidak terlalu tinggi gitu. oke, baik-baik Gitu. semoga terjawab nih. Tadi siapa namanya? Iya, semoga. Oke, saat ini belum ada pertanyaan lagi, tapi Salwa boleh nanya nggak nih Pak? Boleh, Tolong. boleh. Silakan. Jadi sesuai tadi, sesuai sesuai tadi topiknya valuation versus finance konvensional. Nah, berarti kalau misalnya dari si keuntungan perusahaan, misalnya keuntungan perusahaan nih udah dibagi rata sama kayak operasional, biaya gaji karyawan misalnya. Nah, si Mhm. perusahaannya ini tuh andil buat dapet
profitnya tuh gimana Pak? Maksudnya apakah dia berhak untuk ngambil keuangannya di situ? Iya, jadi gini Mbak, kalau kita bicara laporan keuangan kan itu ada yang namanya laporan rugi laba. Jadi di Ya. sana ada penjualan, dikurangin biaya-biaya ya, biaya-biaya itu kan biaya produksi ada, misalnya kalau dia perusahaan manufacturing, ada biaya operasional. Nah, keuntungannya itu adalah bagian dari perusahaan yang akan diberikan kepada pemegang sahamnya berbentuk dividen gitu loh. Mungkin tadi Mbak Citra tadi mau nanyakan gitu kan, kalau misalnya dia masuk sebagai bagian dari apa namanya dari pemegang saham, dikasih berapa ya kira-kira? Nah ini juga tergantung negosiasi. Kayak tadi kita bicara valuasi. Nah, kalau kalau misalnya apa namanya? Kayak seperti startup itu, permintaannya itu luar biasa tinggi investornya karena sangat berisiko. Ingat kalau risiko tinggi, dia minta return tinggi pasti itu. Kalau berani ya. Itu. Jadi makanya sebagai suatu perusahaan yang konvensional ya menurut saya tadi itu kalau kita memang mengejar keuntungan ya harus efisien di dalam mengelola biaya dan harus pintar menjual sehingga bisa dapat keuntungan agar didistribusikan sebagai dividen atau laba yang ditahan kepada pemegang saham gitu Mbak. Siap, Nah, siap. biasanya perusahaan itu kalau dia apa namanya pemilik ada juga atau mungkin cukup banyak yang bukan hanya sekedar pemegang saham dan kemudian juga dia duduk manis gitu ya biar yang kerja kamu profesional enggak juga banyak juga yang saya tahu para pemilik itu mereka terjun langsung jadi direkturnya jadi komisarisnya begitu sehingga mereka dapat gajian dapat bonus gitu ya nah duit dari dividen itu nggak diambil, tapi diputar lagi gitu. Oh Ya kalau iya. pendekatan dari konvensional kan ditaruh lagi nih, misalnya, wah ini jualannya tinggi, kita banyak yang minta kue yang kita jual nih, bikinlah pabrik. Makanya dia dari keuntungan itu diinvestasikan untuk membuat pabrik dan menghasilkan lebih banyak lagi roti, di mana nanti pada akhirnya memberikan keuntungan dan cash lebih banyak begitu. Jadi muter tadi yang Mbak Salwa bilang itu sifat-sifat dari ininya itu uh, apa namanya bisnis itu. Jadi semakin lama semakin besar, semakin besar, semakin besar. Jadi lama-lama nanti akan jadi misalnya ya perusahaan sangat besar, konglomerat gitu loh. Amin. Gitu. Siap, terima kasih. Mungkin Pak Iskandar bisa sharing nih mengenai apa? Mungkin ada pengalaman di bidang tersebut atau mungkin cerita-cerita teman Bapak yang pernah mengalami masalah finansial di perusahaan seperti apa kayak gitu. Mungkin Bapak bisa sharing nih. Yang paling Bapak ingat nih pernah mengalami situasi terberat seperti apa saat memperbaiki situasi perusahaan finance gitu. Wah, sebetulnya saya kalau pengalaman terberat nanti saya takutnya itu menyinggung kepada perusahaan yang pernah saya ini kan itu Enggak. khawatirnya di situ gitu. Nah, Cuma mengatasi apakah Bapak sendiri apa harus bareng tim kayak gitu? Apakah benar-benar kayak sendirian atau mungkin bersama tim menyelesaikan suatu permasalahannya kayak gitu. hmm, oke. Kalau di perusahaan-perusahaan yang pernah saya ini kan kalau dari tim finance saya nggak pernah biasanya, tapi karena misalnya kayak saya itu dulu bagian dari tim bisnis, jadi ada CEO, satu armada itu, ada HROD, Human Resources sama Organization Development Director, ada apa namanya distribution ada sales director gitu loh. Itu ya bagian dari situ kita benerinya. Tapi kalau saya sendiri ya biasanya saya akan memanfaatkan resources yang ada. Saya biasanya akan mencoba untuk mendevelop mereka
Dan memang kami juga tetap butuh bantuan dari konsultan gitu ya Mbak. Tapi saya biasanya tidak sampai harus hire orang second layer saya untuk bisa membantu gitu. Teman-teman tuh biasanya Hmm. juga bisa cepat di develop kok gitu. Dan saya kebetulan juga senang ngajarin orang kebetulan. Jadi tidak terlalu sulit gitu untuk ke sana gitu. Ya, barangkali yang mungkin perlu saya apa ya di dalam valuasi tadi gitu ya. Em, Memang juga harus berhati-hati gitu loh di dalam menetapkan suatu suatu apa valuasi. Karena kadang-kadang juga tidak bisa apple to apple gitu walaupun tetap seperti kalau perusahaannya yang go public kita bisa bandingkan gitu. Nah, mungkin yang perlu dilihat adalah gini, misalnya e-commerce gitu ya Mbak ya. E-commerce di dunia itu yang terbesar kan Amazon, ya kan? Ya. Amazon tuh memiliki market market cap itu kurang lebih 1,5 triliun US dollar. Ya, kira-kira ya gitu. Gudenya apa? Saya tinggal dikalikan 14.500 lah gitu. Nah, pendapatan dia atau revenue dia itu kurang lebih sekitar berapa ya? 450 juta, 450 miliar setahun gitu. Jadi, apa namanya, valuasinya dia dibandingkan dengan revenue dia, penjualan dia, kurang lebih itu sekitar 3,5, plus minus 4 lah gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau menjual e-commerce yang seperti seperti itu, jual-jual produk kayak gitu tuh, ya mungkin kiblat kita juga ke sana mestinya gitu loh. Jangan terlalu tinggi gitu. Ya kita juga harus tahu diri kan mana sih e-commerce yang bisa nyaingin Amazon gitu. Kalau punya e-commerce ya teman-teman itu ya harus pikirkan ke sana gitu. Revenue kita nanti harusnya ya valuasi kita juga harusnya menggunakan pendekatan seperti itu. Kita juga bisa menggunakan metode perbandingan. Jual seperti itu gitu. Jadi kita udah mempersiapkan diri. Oh, nilai kita ini segini. Ya memang sih kita bisa jual lebih tinggi, tapi dampaknya itu ya kasihan para investor beli dengan harga tinggi dibanting ya dia akan di situ-situ aja. Betul. Gitu. Oke. Sebentar. Kira-kira gitu. Sebentar, Pak. Koneksinya agak ini. Sebentar. Oh gitu ya, putus. Ya, tadi di saya agak putus-putus. Oke, sudah selesai. Baik. Ayo Oke, teman-teman ada jadi yang masih nih sampai standar. ya, jadi nah sekarang ini memang trennya orang-orang yang senangnya para ini ya, valuasi tinggi gitu. Cara paling cepat jadi kaya gitu. Ya valuasi gitu. Kalau di luar negeri itu kenapa Tesla? Pernah denger ya Mbak ya? Tesla mobil listrik itu, Elon Musk yang punya. Kenapa valuasi Tesla Betul. dibandingin dengan kok Toyota, kemudian VW, Mohon apalagi ya, maaf, Volkswagen. Putus-putus ya? tadi tadi Bapak apa? Kenapa mobil Tesla? Tadi nggak kedengeran. Oh, oke, ya, ya, ya. Jadi bicara valuasi tadi loh Mbak, valuation. Valuasi Tesla itu lebih tinggi daripada apa namanya Toyota, kemudian VW, perusahaan-perusahaan digabung jadi satu gitu loh. Padahal secara produksi mobil yang dijual lebih banyak Toyota dan lain-lain gitu. Ya, Tesla itu jualan mungkin nggak ada apa-apanya gitu, tapi dia dinilai lebih tinggi. Jadi investor itu ya mungkin menilainya pendekatannya future apa namanya ke depannya gitu tadi itu prospek ke depannya. Kalau Tesla misalnya punya paten mobil listrik, kemudian juga punya teknologi-teknologi pendukungnya, ya dia dihargai lebih tinggi gitu. Padahal sekarang jauh di bawah Toyota dan
Volkswagen gitu ya, perusahaan-perusahaan yang menguasai pasar mobil sekarang ini gitu. Nah, buat teman-teman pembelajarannya ya kalau misalnya mau apa namanya di perusahaan besar, tentu juga harus punya produk yang eh, istilahnya apa ya, superior produk begitu. Sehingga bisa orang-orang itu para konsumen tertarik untuk membeli, berbondong-bondong rela antri begitu. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Iskandar. Ini kita nggak kerasa ya Pak, sudah hampir 1 jam Iya. kita ngobrol. Pak, udah nggak kerasa udah mau jam 9. Terima kasih banyak Pak Iskandar atas pertanyaannya dan teman-teman semua yang udah bertanya semoga terjawab. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Iskandar, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak atas waktunya dan sampai ketemu di next live ya Pak. Iya, terima kasih banyak Mas Awa dan rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.